Yang pertama, kebutuhan energi dan protein. Energi diperoleh dari makanan, yakni karbohidrat dan lemak. Nah, ini digunakan untuk aktivitas tubuh. Untuk kebutuhan energi bervariasi berdasarkan aktivitas dan tahap tumbuh kembang. Nah, teman-teman, distribusi energi makro yang ideal yakni 5-15% protein, 25-55% lemak, dan 40-60% karbohidrat. Untuk protein sangat penting untuk pertumbuhan, pemeliharaan jaringan, dan berbagai fungsi tubuh. Sumber protein yang pertama dari hewani, yakni telur, susu dan daging, serta ikan. Dan untuk nabati, kedelai dan kacang-kacangan. Kebutuhan protein bergantung pada massa jaringan aktif tubuh. Nah, masuk pada yang kedua, kebutuhan gizi pada ibu hamil. Nah, dilihat dari tambahan energi. Dibutuhkan untuk pertumbuhan janin, plasenta, dan jaringan ibu. Tambahan kalori sekitar 300-500 kalori per hari pada trimester kedua dan ketiga. Lalu dilihat dari makronutrien. Kebutuhan protein meningkat sekitar 60 gram per hari. Lemak untuk energi dan pertumbuhan plasenta, karbohidrat kompleks sebagai sumber energi utama. Lalu yang berikut, makronutrien. Peningkatan kebutuhan vitamin A, C, B kompleks, dan mineral, besi dan magnesium. Besi sangat penting untuk mencegah anemia. Lalu, yang berikut kita lihat dari faktor pengaruh. Faktor pengaruh ini terdiri dari status gizi sebelum hamil, kondisi sosial ekonomi, aktivitas fisik, jumlah janin mempengaruhi kebutuhan dan hasil kehamilan. Lalu, obesitas juga termasuk beresiko. Dilihat dari perhitungan kebutuhan. Metode Harris plus tambahan kalori berdasarkan trimester. Lalu masuk pada yang ketiga, kita lihat kebutuhan gizi ibu menyusui. Yang pertama, tambahan energi. Sekitar 330-550 kalori per hari untuk produksi ASI. Lemak cadangan tubuh juga digunakan. Lalu yang kedua, makronutrien. Tambahan protein sekitar 25 gram per hari, lemak 25-30% dari total energi, karbohidrat 160-200 gram per hari. Lalu yang ketiga, makronutrien. Kebutuhan vitamin dan mineral meningkat kecuali vitamin D dan K, serta beberapa mineral pada fase pasca melahirkan. Lalu yang kedua, perhitungan kebutuhan. Metode Harris plus tambahan kalori sekitar 500-550 kalori. Nah, yang berikut hal yang harus dihindari. Yang pertama, merokok, kopi, obat-obatan, dan radiasi. 4 hal ini yang perlu dihindari. Lalu masuk pada yang keempat, kita lihat kebutuhan gizi pada bayi. Untuk umur 0-6 bulan itu dikasih ASI eksekutif adalah yang terbaik. Lalu untuk formula adaptasi itu 0-6 bulan menyerupai ASI, mudah dicerna dengan kadar mineral yang rendah. Lalu formula awal lengkap umur 4-6 bulan. Dalam itu kadar protein lebih tinggi dan harga lebih murah. Lalu formula lanjutan yakni 6 bulan sampai 3 tahun untuk pertumbuhan dan aktivitas yang meningkat. Lalu adapun makanan tambahan yakni 4 bulan ke atas. Terdiri dari sari buah, makanan lumat, dan makanan lembek secara bertahap. Lalu masuk pada yang kelima, kita lihat kebutuhan gizi pada anak. Yang pertama, batasan gula dan garam. Minimalkan atau batasi penggunaan gula dan garam, terutama pada bayi dan balita. Lalu yang kedua, porsi makan. Porsi kecil tapi sering. Artinya, walaupun dalam porsi makannya kecil, tapi itu dilakukan sering. Lalu yang kedua itu kebutuhan energi dan nutrisi. Kombinasi lengkap karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat. Lalu yang ketiga susu pertumbuhan, minimal 350 ml per hari. Nah, yang berikut kebutuhan gizi pada usia sekolah umur 4-12 tahun. Yang pertama,
4-6 tahun, membentuk kebiasaan makan sehat. Lalu yang kedua, 7-9 tahun, pengawasan terhadap jajanan. Lalu yang ketiga, 10-12 tahun, perbedaan kebutuhan berdasarkan jenis kelamin, pentingnya sarapan. Lalu yang berikut, kita lihat kebutuhan gizi remaja. Nah, yang pertama, kebutuhan energi tinggi untuk pertumbuhan dan aktivitas. Lalu yang kedua, peningkatan semua zat gizi. Sesuaikan dengan AKG dan perhatikan kebutuhan zat besi pada remaja putri. Lalu yang ketiga, masalah gizi. Kekurangan pengetahuan gizi, pola makan tidak teratur, defisiensi besi dan obesitas. Lalu yang ke-8, kebutuhan gizi pada dewasa. Yang pertama dilihat dari penurunan kalori pada usia 25 tahun ke atas. Lalu kebutuhan zat besi dan kalsium, penting untuk reproduksi dan kesehatan tulang. Lalu yang ketiga, prinsip gizi seimbang, yakni karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan serat. Lalu yang berikut, masalah gizi, yakni ada anemia dan obesitas. Lalu yang kesembilan, kebutuhan gizi pada lansia. Yang pertama dilihat dari penurunan metabolisme basal sekitar 15-20%. Lalu komposisi energi 20-25% protein, untuk lemak 20% dan sisanya untuk karbohidrat. Lalu kebutuhan kalori. Kalau pada laki-laki sekitar 1950 kalori dan pada perempuan 1700 kalori. Nah, untuk peningkatan kebutuhan protein karena efisiensi penggunaan protein berkurang. Lalu kebutuhan lemak sekitar 30% atau kurang dari total kalori. Lalu untuk kebutuhan vitamin dan mineral, ini sangat penting untuk metabolisme. Nah, seringkali kekurangan vitamin dan mineral, terutama kalsium dan besi. Masalah ini termasuk dalam masalah pencernaan dan penyerapan zat gizi. Nah, teman-teman, itu saja sedikit penjelasan materi tentang kebutuhan energi dari saya. Mohon maaf bila ada salah pengucapan kata ataupun waktu saya menjelaskan materi ini. Terima kasih.